yakin itu hanya bonus tambahan lah, add-ons lah. Tapi yang utama adalah kalau dia juara grup, secara umum itu mengurangi potensi menghadapi tim yang kuat di fase berikutnya. Tapi again kalau kita lihat jalurnya Belanda sama Jepang ini jalur neraka. Jadi mau jalur 1, jalur 2, dia udah menunggu Brazil atau Maroko. Ini dua-duanya ya serigala sama buaya, tinggal pilih aja. Maroko juga kuat, mainnya luar biasa mereka. Sangat kompak, sangat militan, Indonesia juga sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya Belanda... Ya, Sportmania yang balik lagi di NTV Sportcast masih bersama saya Permatasari Harap dan juga rekan saya Haris Pardede gitu ya. Nah, kita akan membahas kalau tadi kita sudah berbincang gitu ya, mengulas sedikit kenapa sih itu hanya baru 2 wakil Asia yang saat ini baru mengamankan tiket, ada Jepang dan Australia. Tadi kita sudah membahas bagaimana Jepang kenapa bisa setangguh itu gitu ya dari dulu sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan Australia? Sedikit kita colek soal Jepang ya. Jadi apa yang kita lihat ini kan seperti puncak gunung es. Kesuksesan mereka itu, sukses ya. Tapi ketika mereka berdarah-darah 30 tahun lalu kita kan mungkin nggak terlalu ngeliat. Itu yang pertama. Nah kalau Australia, ini memang kan anomali. Ini kan sebenarnya kan kalau boleh saya katakan ini adalah tim Asia jadi-jadian sebenarnya. Dulu ini kan kawan ini sebenarnya bertandingnya di kepulauan di Pasifik kan. Mereka jagoan sendiri. Lawan-lawan itu Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, American Samoa dan lain-lain. Paling bagus mungkin lawannya saat itu New Zealand, dan New Zealand pun saat itu tidak sebagus sekarang. Sehingga secara genetik, secara kultural mereka punya DNA itu Eropa kan. Mereka kan banyak dari Inggris, walaupun juga ada imigran dari Kroasia, dari Italia dan lain-lain. Tapi kemudian mereka tidak tertempa. Saya masih ingat ya, salah satunya itu mereka tahun Piala Dunia 94 itu mereka kalah playoff lawan Argentina 1-0. Lalu berikutnya mereka kalah lagi selisih gol dari Iran playoff. Jadi selalu mereka juara Oceania, tapi mereka harus selalu playoff lawan Iran lah, lawan Argentina segala macam, dan mereka selalu keok. Akhirnya mereka pindah ke Asia. Di Asia mereka dihantam terus kan, lawannya kuat-kuat, Korea Selatan, Jepang, Iran, Saudi dan lain-lain. Akhirnya keluarlah semua sari-sarinya mereka, jadi mereka terbiasa untuk compete dan akhirnya mereka rutin lolos. Nah, menariknya kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini mereka sempat federasinya dihantam krisis finansial. Tapi memang karena mereka punya visi jangka panjang yang baik, jadi mungkin agak sedikit goyang tapi mereka tetap on the track. Dan sekarang mereka kita tahu ya lolos ke fase berikutnya. Di grup pun, di kualifikasi pun mereka memang sempat goyang juga. Tapi kemudian ada pergantian pelatih ke Toni Popovic dan itu langkah yang sangat tepat sehingga mereka lolos ke Piala Dunia dan bahkan saat ini lolos ke 32 besar. Oke, sekarang ini masuk ke lolos 32 besar ya menurut Anda. Sejauh mana Jepang dan juga Australia ini akan melangkah di Pesta Bola Dunia? Karena kan pada saat masuk ke fase gugur gitu 30 besar lawannya itu nggak main-main gitu, bukan kaleng-kaleng, di mana Jepang akan berhadapan dengan Brazil, sedangkan Australia ini berpotensi bertemu Iran, Mesir atau Belgia. Kalau kita lihat sebenarnya Australia jalurnya agak lumayan enak ya. Ya bukannya kita tidak menghargai, tapi Iran, Belgia, Mesir saya rasa slightly atau at least di bawahnya Brazil. Jadi sebenarnya agak lebih mudah. Tapi kalau kita lihat kemampuan Jepang menurut saya di atas Australia ya. Walaupun di kualifikasi Piala Dunia di round 3 Jepang sempat dikalahkan Australia dan itu satu-satunya kekalahan mereka di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Tapi saya pikir secara kalau kita bicara sekarang Jepang ini sangat luar biasa kuat. Terlepas dari ada 4 pemain yang nggak bisa tampil yang sempat kita sebut, ada Minamino, ada Kubo, ada Wataru Endo dan juga Mitoma, mereka tetap kuat. Nah, rekor mereka juga sangat luar biasa. Mereka sudah terbiasa mengalahkan tim-tim besar dunia dari benua Eropa, dari benua Amerika Latin. Nah, kita nggak tahu nih lawan Brazil. Jadi in between gitu, Jepangnya bagus tapi lagi turun, Brazil punya nama besar, performa mereka juga lagi nggak meyakinkan. Kemarin mereka apalagi pas lawan Haiti loh, itu Haiti salah satu tim peringkat paling bawah, dia 80 sekian lah, fluktuatif kan, dia dengan New Zealand tuh ganti-gantian, 83, 85, 87. Babak pertama menang 3-0. Waktu itu saya membawakan kebetulan dengan Luciano Leandro, dia udah senang kan. Babak kedua saya tinggal ngeliat mukanya dia aja. Mukanya dia agak pucet ya? Agak pucet atau itu muka kita kayaknya kalau pucet ya. Muka dia tuh udah mulai mengkerut merenggut ya. Merengut. Itu memang babak kedua jauh panggang daripada api dengan Brazil yang kita tahu. Jadi cuman ada yang mengatakan gini juga, ya Piala Dunia itu bukan soal galak di awal, tapi soal momentum. Ya ketika balik lagi 2022 Argentina kalah dari Saudi tapi juara. 2010 Spanyol kalah dari Swiss tapi juara. Jadi bukan tidak mungkin juga ini meledak. Masalahnya Jepang punya kemampuan, Brazil punya kemampuan, mereka bertemu agak lebih cepat. Jadi saya pikir dua tim ini sangat berimbang dan kalaupun ada pemenangnya pasti
skornya tipis dan bukan tidak mungkin lewat perpanjangan waktu. Tapi sekarang gini, apakah sebenarnya Jepang itu sudah layak untuk disebut sebagai kekuatan utama Asia di level dunia? Oh iya, jelas mereka kekuatan utama Asia di level dunia, bahkan salah satu tim kuat dunia sebenarnya. Cuman memang lagi-lagi ya, mindset dari orang itu kan melihat Jepang, ya Jepang gitu loh, bukan seperti kita dengar Brazil dengan bajunya warna kuning dan ada corak biru, atau Argentina dengan putih dan biru. Ya itu Jepang yang kadang cahaya Asia. Iya, cahaya Asia kan, jadi terang benderang. Ya, dan kadang-kadang kita kan negara kita nggak lolos, kita wakilkan saja sama Jepang kan. Ya cuman lagi-lagi salah satu filosofi yang sering kita dengar itu adalah ketika sesuatu pertama kali itu belum terjadi itu biasanya lebih susah. Ya Jepang kan belum pernah, bahkan ke semifinal pun belum. Jadi memang tidak mudah. Itu aja masalah mereka. Jadi ya contoh sekarang mereka lagi punya salah satu generasi terbaik, tapi kemudian dihantam badai cedera. Ini mengganggu juga persiapan Haji Moriyasu dalam menjalani pertandingan-pertandingan, terutama lawan Belanda kita lihat ya walaupun ada yang mengatakan itu strategi, tapi saya pikir mereka juga saat itu tahu bahwa tanpa 4 pemain tersebut mereka juga nggak bisa terlalu kasihkan menyerang. Tapi boleh nggak melenceng sedikit ya? Kalau ini kan kita ngomongin Jepang sebagai runner up di grup F gitu ya. Sekarang gini, seberapa penting sih sebuah tim gitu ya, timnas satu negara gitu ya, untuk menjadi juara grup dibandingkan menjadi menjadi runner up? Ini semua tergantung timnya. Ada keuntungan dan juga keuntungan pasti. Plus minusnya di situ. Pertama kita bicara fulus dulu deh. Ya. Itu pasti ada hadiahnya lebih besar kalau di finish di peringkat pertama, peringkat kedua tuh ada beda-beda pasti itu. Walaupun mungkin itu bukan yang utama, saya yakin. Itu hanya bonus tambahan lah, add-ons lah. Tapi yang utama adalah kalau dia juara grup, secara umum itu mengurangi potensi menghadapi tim yang kuat di fase berikutnya. Tapi again kalau kita lihat jalurnya Belanda sama Jepang ini jalur neraka. Jadi mau jalur 1, jalur 2, dia udah menunggu Brazil atau Maroko. Ini dua-duanya ya serigala sama buaya, tinggal pilih aja. Maroko juga kuat, mainnya luar biasa mereka. Sangat kompak, sangat militan. Indonesia juga sangat luar biasa kemarin. Tapi kalau misalnya Belanda mau melangkah, lebih baik untuk bertemu dengan Maroko dibanding dengan Brazil dong? Enggak juga, karena Belanda ketemu Maroko. Maroko itu lagi-lagi juara Piala Afrika, semifinalis Piala Dunia sebelumnya. Dan satu, saya bilang tadi, Maroko itu punya komunitas yang sangat besar di Belanda. Ketika Maroko itu lolos, banyak, kita bisa lihat cuplikan itu, banyak mereka merayakan. Dan ini mengingatkan saya pada, kalau saya nggak salah ya, semifinal tahun 2008 Euro, ketika Turki bertemu dengan Jerman. Nah, orang Turki yang di Jerman itu mendua, bahkan sebagian dia agak lebih mendukung Turki. Dan Turki ini yang dianggap sebagai second class-nya itu lebih termotivasi. Jadi nanti Belanda dengan Maroko, secara materi mungkin Belanda kita anggaplah kita sepakati di atas Maroko. Tapi semangat Maroko yang dianggap sebagai second class untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukan mereka, itu akan jadi bahaya buat Belanda. Jadi makanya saya bilang Belanda itu ketemu Brazil sama Maroko sama aja menurut saya. Sama-sama susah. Ya, karena saya juga karena saya suka Belanda gitu ya, saya menunggu mereka untuk mendapatkan gelar juara pertamanya, karena kan ini kan setiap masuk kan nggak pernah juara ya. Ya, mereka terkenal dengan prestasi terbaik sebagai runner up di tahun 74, 78, 2010. Saya maunya sih tahun ini ya semoga aja. Kata salah satu expert Jerman kan, kalau nggak salah matematikawan, katanya Belanda yang juara. Iya, ya saya juga sih, saya yakin nih prediksinya juara Belanda, iya kan? Iya, tapi kalau juara luar biasa ya. Karena penduduk mereka kan kalau saya nggak salah sekitar mungkin 20 juta ya, 16 atau 20 juta, itu kalau mereka bisa masuk final dan juara itu luar biasa. Iya, harapan saya cuma gini aja, generasi Belanda yang sekarang itu mampu untuk memutus kutukan hampir juara. Tapi panjang perjalanannya ya. Panjang nggak apa-apa, asal juara dulu. Besar, lalu 16 besar, 8 besar, ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Dan mereka mainnya juga sangat bagus. Di Jepang kita lihat juga ngos-ngosan lah ngelawan mereka. Oke, kalau kita balik lagi deh ke tim Asia, dia ada Jepang dan juga Australia. Siapa yang akan jadi pembeda bagi Jepang dan juga Australia di babak atau fase knockout nanti? Ya, Australia kita belum tahu ya lawannya siapa, apakah Iran, apakah Mesir atau Belgia atau apa, tapi relatif gampang. Nah, Jepang ini yang saya katakan tadi, masalahnya langsung ketemu Brazil. Saya tambahkan ya, Brazil memang sekarang udah nggak ada Rivaldo lagi, nggak ada Ronaldo lagi, tapi again mindset inferioritas atas jersey yang berwarna kuning dan corak biru itu memang nggak bisa dibohongin, pasti itu berpengaruh. Iya, tapi kita nggak tahu ya, apapun bisa terjadi. Sementara kalau kita lihat Australia, mereka diam-diam menggigit juga nih. Lagi-lagi kadang-kadang gini ya, sebuah tim kayak Arsenal ya, contoh musim lalu di Liga Champions. Menurut saya, walaupun saya fans Arsenal, menurut saya
Arsenal Masih sekarang mainin ya, saya fans Belanda, iya. dia fans Arsenal. Arsenal Belanda. Arsenal jelek mainnya, saya akui. Dan dari awal pun, tapi dia beruntung, dapat jalur yang gampang. Jalurnya gampang, bahkan ketika dianggap dia akan menghadapi Kryptones mereka, Barcelona juga gugur. Jadi seperti, tapi ya nggak bisa bohong, pada akhirnya mentok juga dengan kualitas bernama Paris Saint-Germain. Sama juga dengan Australia nih. Australia dapat jalurnya relatif mudah. Katakanlah dia bisa melewati siapapun lawannya di 32 besar. Kemungkinan besar dia akan bertemu dengan Argentina. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu nih, mungkin dia bagus tapi kalau jalurnya susah, ya berat juga gitu. Bukan nggak bisa saya katakan nggak mungkin ngalahkan Argentina, tapi ya come on lah. Kita berhadapan dengan manusia yang ini kayaknya dari planet lain nih, Messi nih, Messi. yang nggak ada habisnya. Lagi Lionel Messi. Kalau Messi yang saya tahu adalah Messi penyanyi cilik. Itu kayaknya udah dulu banget ya, Messi. Tapi gini, kalau berbicara tadi, Jepang bertemu dengan Brazil. Iya. Itu tapi di laga uji coba itu Jepang berhasil dong Sama mengalahkan 3-2. Brazil. Nah, Betul. itu gimana Tapi waktu itu kan mereka masih lengkap. Ya itu still win ya, tetap. Walaupun itu pertandingan persahabatan, tapi itu bukan kemenangan yang mudah. Lagi-lagi melawan tim yang paling sukses di dunia saat ini ya, dengan 5 kali juara, itu tetap gak gampang juga gitu. Tapi ya itu tadi, mereka main kandang, mereka juga dengan skuad yang komplit, jadi agak susah dibandingkan sekarang. Apalagi saya melihat ya, di bawah Carlo Ancelotti, Brasil ini menurut saya sekarang belum bagus memang. Sekarang belum bagus, tapi dengan kehadiran Ancelotti, mereka punya seorang juru ramu yang kita tahu sangat jago dalam mengemas atau menjaga harmonisasi ruang ganti di antara para pemain bintang. Oke. Paling gampang lihat Vinicius, ya kan biasanya liar apa segala macam. Begitu nggak ada Ancelotti kan dia langsung berulah tuh, di bawah Alonso aja sampai terdepak kan. Tapi di bawah pawang bernama Ancelotti dia nurut, ya kan, baik di Madrid maupun juga di Brasil. Kemarin kita lihat di pertandingan lawan Haiti kalau saya nggak salah ya, 3-0 itu kan dia cetak gol juga kan. Jadi dia nggak egois, dia mau buka ruang, dia mau kerja buat timnya, dia juga kalau memang bisa golin. Jadi Brasil ini punya kemampuan juga untuk meledak di bawah Ancelotti. Jadi memang sayang sekali Jepang lolos, tapi harus bertemu dengan nama besar bersama Brasil. Oke, sekarang gini deh. Itu tadi adalah Brazil dan juga Australia, baru 2 tim atau baru 2 nama dari tim Asia Pro Asia yang lolos ke babak 32 besar atau fase gugur. Kita berandai-andai aja nih, Pak. Misalnya nih, kalau kita melihat perjalanan atau permainan tim-tim Asia di Pesta Bola Dunia 2026 kali ini, misalnya Indonesia lolos, ya kan? Misalnya Indonesia lolos, yang gitu ya. 2026? Yang 2026 ini, ya kan? Berarti kan melihat dia gabung di Asia dong. Kan kita udah lihat tim permainan Asia seperti apa. Misalnya Indonesia itu lolos ke Piala Dunia 2026, sejauh mana Indonesia akan melangkah? Kalau saya nggak peduli, saya nggak peduli. Pokoknya mungkin nggak tahu ya, sama nggak dengan pokoknya ke Amerika Serikat, mau berenang, mau naik kapal laut, mau naik kargo, sampai sana ngelihat bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia berkumandang, that's it. Nonton dong. Nonton. Tapi kalau Indonesia sendiri, apakah dia akan masuk ke 32 besar atau enggak? Berat. Jujur nih berarti? Berat. Kita lihat Uzbekistan aja yang bikin kita mental-mental di Piala Asia U23 lah, itu kan sama. Itu dihajar 5-0 Portugal. Jauh kualitasnya, harus diakui. Jauh. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi saya yakin buat orang Indonesia itu nggak penting. Mereka udah yang penting adalah lolos. Udah kita bisa nonton langsung Indonesia di Piala Dunia, that's it. Oke, kita tunggu apakah 4 tahun lagi. Mudah-mudahan Indonesia, amin. Ya kan? Amin. Siapin paspor kemana ya? Kan 6 negara ya. Jadi ada Amerika, Uruguay, ada Paraguay, lalu ada Argentina, lalu kemudian Maroko, Portugal, dan Spanyol. Jadi visa Schengen dan mungkin visa Argentina harus siapin. Lalu bagaimana dengan sang tuan rumah? Tuan rumah ada 3 yang ada mana 3 nih? Kanada deh. Kanada oke juga menurut saya. Ada mereka punya pemain-pemain yang saya pikir sangat berbahaya. Dukungan tuan rumah itu memang sangat berpengaruh, saya pikir. Meksiko sangat baik ya penampilannya, kita tahu. Mereka juga memang sebenarnya tanpa tuan rumah pun mereka cukup rutin masuk ke Piala Dunia. Dan yang paling fenomenal menurut saya Amerika Serikat. Gitu. Oke, di pertandingan terakhir mereka kalah dari Turki memang 3-2, tapi kan itu sudah tidak berpengaruh. Cuman kalau kita lihat materinya nih dan displaynya Amerika Serikat ini jujur agak mengagetkan. Bahkan menurut saya, karena saya sempat juga nonton pertandingan Amerika Serikat saat mereka tuan rumah tahun 94, menurut saya sekarang itu jauh lebih bagus. Dan kalau kita lihat pemain-pemainnya juga sebenarnya kan kayak Balogun, ini kan
mantan pemain Arsenal ya, tajam sekali. Lalu ada anaknya Reina juga kemarin cetak gol di pertandingan pertama. Ada Timothy Weah, banyak lah pemain-pemain bagus dari Amerika Serikat yang saya pikir sangat berpotensi untuk melangkah jauh. Apalagi ya mereka didukung penuh oleh pabriknya, dan Amerika Serikat ini kan walaupun mungkin sepak bola ini olahraga nomor 5 kalau saya nggak salah di Amerika Serikat. Setelah baseball, basket, NFL, lalu ice hockey. Jadi dia mereka soccer, mereka bilang soccer kan. Dan Trump sampai bilang harusnya diganti nih kayaknya NFL. By the way, jadi olahraga nomor 4 atau 5, tapi tetap kalau udah masalah gengsi, harga diri Amerika Serikat itu biasanya akan total mendukung gitu. Dan dia menjadi juara grup D ya saat ini ya. Iya betul, dengan poin 6. Betul. Jadi saya pikir juga di laga selanjutnya juga mereka punya potensi untuk melangkah jauh, dan saya personally sebenarnya ingin melihat tuan rumah ya, kan ada 3 ya, melangkah sejauh mungkin, karena bagaimanapun juga vibes-nya kalau tuan rumah yang bermain itu pasti berbeda. Oke, nah tapi ada yang menarik di sini kalau kita lihat Pesta Bola Dunia 2026 itu kan adalah last dance bagi beberapa pemain besar, ya kan? Itu adalah, ya saya sih cukup senang sekali bisa berada di masa-masanya, di era-eranya. Berarti ketahuan umurnya berapa ya? Itu ada Ronaldo, ada Messi dan Mbappe. Nah, bener ya? Tapi tahan dulu. Kita break sejenak, tahan dulu. Kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana. NTV Sportcast akan segera kembali.